Puji Tuhan, Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali kita masuk di dalam pemahaman Alkitab kita, kitab Imamat. Hari ini kita tetap masih belajar dalam Imamat pasal 8 ayat ke-7 sampai 9. Ya. Beberapa hari yang lalu kita sudah mempelajari beberapa istilah, yaitu yang pertama tentang serwal, ya, celana pendek linen atau putih, kemudian baju linen, yang ketiga itu ikat pinggang, yang keempat itu jubah efod, dan yang kelima itu efod, yang keenam itu permata peringatan, yang ketujuh yaitu sandang efod, yang kedelapan itu perhiasan dada. Dan sekarang kita masuk dalam yang kesembilan, istilahnya adalah Urim dan Tumim. Sekali lagi, Urim dan Tumim dalam Keluaran 28 ayat ke-30. Urim itu sama dengan terangnya Tuhan, juga sama dengan penyempurnaan, suatu rahasia. Dengan ini imam besar dapat mendengar langsung suara Tuhan, sehingga tahu dengan pasti pimpinan Tuhan. Bilangan 27 ayat ke-21. Selalu betul. Dalam 1 Samuel 23 ayat ke-9 serta 1 Samuel 30 ayat ke-7. Sebab tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Ibrani 4 ayat ke-13. Saudara-saudariku, dalam hal-hal sulit, Israel menunggu imam besar yang ada Urim dan Tumim. Esra 2 ayat ke-63. Begitu semua taksiran-tafsiran yang sukar-sukar, yang tertutup, akan terbuka semua dengan adanya Urim dan Tumim dalam gereja yang sempurna. Memang harus menunggu, tidak boleh dipaksakan. Dalam 1 Korintus 4 ayat ke-5. Tetapi semua pasti terbuka. Matius 10 ayat ke-26 serta 27. Ini marifat atau pengetahuan yang sempurna. Dengan kata lain, pikiran Kristus di dalam kita menjadi sempurna, sehingga kita tahu dengan sempurna tentang diri kita sendiri. Dalam 1 Korintus 13 ayat ke-12 dan sekitarnya, ya, Kisah Rasul 5 ayat 1. Saudara-saudariku, tidak boleh lepas dari efod. Sama dengan selalu dalam kesuciannya mutlak. Tanpa kesucian tidak ada suara atau faedah. Dalam 1 Samuel 28 ayat ke-6. Kesucian dan suara Allah sejalan. Matius 5 ayat ke-8. Apa Urim dan Tumim ini di dalam kita? Yaitu perasaan hati yang sempurna seperti Tuhan Yesus. Misalnya dalam Yohanes 6 ayat ke-6. Sebab Bapa ada di dalam dia dengan sempurna. Yahya 8 ayat 17 sampai 18. Biar kesaksian roh dalam perasaan hati kita, Roma pasal 9 ayat 1, tumbuh sampai sempurna. Yaitu suara roh Tuhan seluruhnya. Suara kita nol, dia yang sepenuhnya. Kita masuk dalam istilah yang ke-10, yaitu kulah dari lenan. Sekali lagi, kulah dari lenan. Kulah dari lenan akan kemuliaan dan perhiasan. Dalam Keluaran 28 ayat ke-40 serta Keluaran 39 ayat ke-28. Artinya, pemikiran yang suci. Pikiran akan suci kalau kita menunjukkan ke sana. Paul, Galatia 2 ayat ke-20, Filipi 1 ayat ke-21. Musa dalam Ibrani pasal 11 ayat ke-27. Tuhan Yesus dalam Ibrani 12 ayat ke-2b. Pikiran dipusatkan di sini akan lekas menjadi najis. Janganlah perkara-perkara di bumi menguasai pikiran kita. Jangan menjadi tujuan kita. Ini tujuan yang rendah, dapat menjadi dosa dan tinggal dalam dosa. Saudara-saudariku, jangan pelayan dan ibadat untuk perkara-perkara duniawi yang fana, akan mudah jatuh dalam dosa. Hakim 17 ayat ke-10. Tetapi biar pikiran dan angan-angan kita ke sana, sehingga kita disucikan dan penuh dengan pengharapan yang heran. 1 Yohanes 3 ayat ke-3. Kita masuk dalam yang ke-11, istilah jamang emas. Jamang emas itu sama dengan lempeng mahkota kesucian dari emas. Keluaran 28 ayat 36 sampai 38 serta Keluaran 39
ayat ke-30 sampai 31. Dari emas murni diukir dengan ukiran meterai. Kesucian kepada Allah. Maksudnya, seperti Harun menanggung segala kesalahan benda-benda suci yang dipersembahkan Israel dan mereka diterima di hadirat Tuhan. Saudara-saudariku, inilah kehidupan dengan seluruh pikiran yang suci. Masa lalu, sekarang, dan yang akan datang. Galatia 5 ayat ke-24. Sehingga Tuhan yang berkehendak di dalam dia. Filipi 2 ayat ke-13. Saudara-saudariku, pelayan-pelayan Tuhan harus mengarahkan segala persembahan lahiriah dan rohani. Umat Tuhan sedemikian sehingga diterima Allah, yaitu dengan motif yang tulus dan suci kepada Allah. Matius 6 ayat 1 sampai 3. Jangan merangsang roh jemaat. Tidak mau kalah, berlomba-lomba untuk dipuji, janji-janji kosong dan sebagainya. Juga orang yang menyerahkan diri bagi Tuhan, biar dengan satu maksud saja, yaitu hidup untuk Kristus. Puji Tuhan. Tuhan, angkatkan jiwaku lebih dekat kepadamu, makin tinggi ku merindu. Tuhan, angkatkan jiwaku. Tuhan, angkatkan jiwaku lebih dekat kepadamu, makin tinggi ku merindu. Tuhan, angkatkan jiwaku. Sampai di sini pemahaman Alkitab kita. Kita akan berjumpa esok hari. Tuhan Yesus memberkati.